Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror season ke-6 episode ke-4 berjudul Mazzy Day. Walau ini season ke-6, tapi kamu nggak perlu nonton secara berurutan karena tiap episodenya menceritakan cerita yang berbeda. Di episode kali ini menjelaskan tentang kehidupan seorang paparazzi yang mengintai artis Hollywood. Namun suatu hari ia menemukan rahasia seorang artis terkenal yang akan merubah hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan melihat seorang paparazzi bernama Bo. Saat ini Bo sedang mengintai di luar sebuah motel. Ia sudah 2 jam menunggu, namun menunggu adalah bagian dari pekerjaan seorang paparazzi. Tak lama kemudian seorang artis bernama Justin baru keluar kamar motel bersama seorang pria. Dengan cepat, Bo mengambil foto Justin karena ini adalah skandal perselingkuhan apalagi dengan sesama pria. Hey, can I talk to you? Justin menyadari Bo yang mengambil foto dan ingin berbicara dengannya. Justin menawarkan untuk membayar foto itu $500 namun Bo lebih memilih pergi secepatnya. Bo membawa foto itu ke agensi media untuk menjualnya. Agensi mau membayar $300 per foto untuk 3 foto. Sehingga penghasilan Bo hari ini adalah $900. Waktu berlalu, Bo sudah berada di rumahnya. Pemilik kosannya menemuinya untuk tidak memasak makanan yang berbau menyengat. Karena baru gajian, Bo membeli iPod terbaru. Suatu hari saat di sebuah kafe, Bo melihat berita tentang Justin yang ternyata bundir di rumahnya. Semua ini terjadi setelah berita perselingkuhannya yang difoto Bo tersebar di media. Bo merasa bersalah karena berpikir Justin bundir adalah salahnya. Di malam hari di sebuah klub, para paparazzi berkumpul dan salah satunya bernama Hector yang merupakan teman Bo. Hector meminta Bo jangan bersedih karena ia hanya melakukan pekerjaannya. Selain Hector dan Bo, ada juga 2 paparazzi yang sebut saja namanya Sopo dan Jarwo. Sopo Jarwo ini tak peduli dengan perasaan para artis Hollywood seolah mereka bukan manusia. Contohnya adalah artis perempuan yang baru datang. Dengan cepat, para paparazzi ini mengambil foto bahkan di tempat yang sensitif. Tak hanya itu, mereka juga menghina untuk membuatnya marah dan bisa dijadikan berita. Melihat ini semua, Bo sadar kalau lingkungan kerjaannya dipenuhi binatang. Ia merasa ini bukan jalannya sehingga ia berhenti menjadi seorang paparazzi. Sementara itu, di Republik Ceko, seorang artis bernama Mazzy sedang melakukan syuting film di sini. Syuting hari ini selesai dan Mazzy bisa pulang. Di malam hari, Mazzy menghafal naskahnya dan saat bosan, ia mengkonsumsi jamur. Ia mulai teler dan menikmati malam dengan menari sambil meminum wine. Tanpa sengaja, Mazzy menjatuhkan gelas wine-nya hingga pecah. Saat memungut pecahan kaca, tangannya terluka. Mazzy ingin merokok, namun rokoknya habis. Walau dalam masih pengaruh mushroom, Mazzy mengendarai mobil untuk membeli rokok. Di perjalanan, perhatian Mazzy tertuju pada jarinya yang berdarah. Tanpa sengaja, ia menabrak seseorang saat akan memasuki terowongan. Mazzy sangat panik dan ia melihat orang yang ia tabrak tergeletak. Keesokan harinya, Mazzy membersihkan rumahnya yang berantakan. Sesuai schedule, hari ini ia akan melakukan syuting namun kepolisian menutup jalan tempat Mazzy menabrak sebelumnya. They found man in the road. Man? Polisi memberitahu kalau sepertinya ini adalah tabrak lari dan pelakunya belum ditemukan. Mazzy terlihat khawatir namun ia tidak mengatakan apapun. Sepertinya kejadian ini meninggalkan trauma besar pada Mazzy dan perlahan merubah dirinya. 2 minggu kemudian, Mazzy dikabarkan menghilang dan Bo melihat beritanya. Di saat yang sama, pemilik kos Bo menemuinya dan menagih tunggakan biaya kos Bo. Bo tidak lagi bekerja sebagai paparazzi sehingga penghasilannya berkurang. Kini Bo bekerja di sebuah kafe. Tak lama kemudian, Hector menemuinya. Hector tahu kalau Bo sudah berhenti menjadi paparazzi namun Hector butuh bantuan Bo. Saat ini, agensi sedang melakukan sayembara untuk bisa mendapatkan foto Mazzy. Dan imbalannya adalah $30.000 atau 100 kali lipat dari bayaran biasanya. Ini adalah bayaran yang luar biasa, apalagi Bo juga butuh uang secepatnya sehingga ia kembali menjadi paparazzi. Hector sudah mencari dengan bantuan koneksinya namun tidak bisa menemukannya dan itulah kenapa ia meminta bantuan Bo. Di tempat lain, Mazzy tidak tinggal di rumahnya sehingga banyak yang tidak tahu.
Ia membeli sebuah makanan Korean food dan kurir makanannya melihat Mezi di sini. Kembali ke tempat Bo mulai menggali informasi mengenai Mezi seperti tempat mana saja yang biasa ia kunjungi namun hasilnya nihil. Dari sebuah artikel, Bo melihat makanan favorit Mezi adalah mie dari restoran Master Thai. Di malam hari, Bo pergi ke restoran itu. Ia bertanya apa makanan di sini adalah makanan favorit Mezi. Kurir sebelumnya memberitahu ia melihat Mezi baru memesan makanan. Kemudian Bo pergi ke rumah di mana Mezi tinggal. Ini bukan rumahnya sehingga tak ada yang mengira Mezi tinggal di sini. Di dalam rumah, Mezi mencoba tidur namun ia terus terbayang tabrakan yang terjadi di Ceko. Ternyata setelah menabrak, Mezi turun dari mobil dan memeriksa. Sepertinya luka orang yang ditabraknya menjadi trauma terbesar Mezi. Keesokan harinya, ART datang dan melihat isi rumahnya berantakan. Mezi terlihat sangat panik dan sepertinya ini adalah ulah Mezi. Sementara di luar, Bo melihat sebuah mobil yang masuk ke dalam rumah namun tak melihat siapapun. Di dalam, seorang pria menenangkan Mezi kalau sesuatu telah menguasai Mezi dan ia harus tenang. Entah sudah berapa lama Mezi menjadi pecandu dan pria ini sudah menyiapkan tempat privasi untuk Mezi untuk menyendiri. Can you get me better? Mezi bertanya apa ia bisa disembuhkan. Pria ini menjawab kalau ia harus melihat kondisi Mezi dalam beberapa hari ke depan. Kemudian sebuah mobil keluar dari rumah dan karena Bo tidak bisa melihat Mezi, ia memutuskan untuk mengikuti mobil ini. Tak disangka mobil ini pergi jauh dari kota ke tempat yang lumayan sepi di sekitar hutan. Saat mobil ini berhenti di sebuah restoran, Bo juga mengikutinya dan parkir di sana. Namun ternyata Bo sudah ketahuan dan ini adalah jebakan. Mezi membuka jendela, namun saat Bo akan mengambil gambar, Mezi menutup kembali jendela mobil. Hey, what the fuck? Tak lama kemudian, seorang pria turun lalu menusuk semua ban mobil Bo hingga kempes. Tentunya ini dilakukan agar Bo tidak bisa lagi mengikuti mereka. Karena tidak bisa lagi mengikuti mereka, Bo memilih memasuki restoran untuk makan siang. Bo bertanya apa ada derek mobil atau motel di sekitar sini. Pelayan memberitahu kalau tempat terdekat dari sini adalah sebuah fasilitas rehab untuk orang kaya yang ingin sembuh. Namun saat ini tidak membuka penginapan karena ada orang kaya yang membooking semuanya selama akhir pekan. Ia tidak tahu siapa yang menyewanya, yang pasti adalah orang kaya yang ingin sembuh diam-diam. Kemudian Bo memeriksa map dan menemukan tempat yang dimaksud pelayan tadi. Karena mobilnya tidak bisa dipakai, Bo meminta bantuan Hector. Di sore hari, akhirnya Hector datang dengan membawa motor. Mereka harus segera pergi ke tempat rehabilitasi itu. Lokasinya cukup jauh di hutan, namun mereka bisa menemukannya. Karena ini tempat rehabilitasi orang kaya, tentu tidak bisa dimasuki dengan mudah, apalagi tempat ini sudah di-booking untuk akhir pekan. How sure are you she's in there? 85%. 85%. Bo belum bisa melihat Mezi, namun ia pikir Mezi yang menyewa tempat ini. Tak lama kemudian sebuah mobil datang. Ternyata mereka adalah Sopo dan Jarwo. Alasan mereka bisa sampai ke sini karena mereka memasang GPS tracker di motor Hector. Karena imbalan foto Mezi adalah $30.000, Sopo Jarwo rela memanfaatkan segala cara. Tempat ini dipasangi pagar tinggi yang tak bisa dipanjat. Semakin dilarang, semakin mereka ingin memasukinya. Tak bisa memanjat, mereka memilih menggali melewati bagian pagar yang rusak. Tempat ini sangat sepi karena seluruh tempat disewa untuk satu orang. Mereka melihat dua pria keluar dari sebuah kabin dan sepertinya akan meninggalkan Mezi di sini. Setelah aman, mereka mengambil foto Mezi di dalam ruangan dari saluran ventilasi. Saat diperiksa, mereka melihat Mezi berbaring di kasur namun dengan keadaan diikat rantai. Mereka pikir ini adalah berita yang sangat mudah dijual. Namun berbeda dengan Bo, ia memilih membuka paksa pintu untuk menyelamatkan Mezi. Mezi terlihat menderita dan terus kejang-kejang. Mezi meminta mereka pergi, namun Sopo Jarwo tak ingin kehilangan momen dan terus memoto Mezi. Gambarnya jadi kelap-kelip bikin lumayan pusing, harap dimaklum. Yang Mezi inginkan adalah untuk ditinggalkan sendirian. Namun yang aneh di ruangan yang sama ada 2 ekor kambing yang diikat. Sementara itu, Bo berhasil melepaskan ikatan Mezi. Yang Mezi inginkan adalah ditinggalkan sendiri. Mereka tak sadar kalau Mezi meminta itu untuk menyelamatkan mereka. Ternyata saat Mezi menabrak seseorang di Ceko, sesuatu yang spesial terjadi. Mezi tak langsung pergi begitu saja, melainkan memeriksa orang yang ia tabrak.
Ternyata yang ia tabrak bukanlah manusia melainkan werewolf atau manusia serigala dan saat memeriksa sedikit tangan Maisie digigit. Malam ini adalah malam bulan purnama. Maisie berteriak kesakitan dan meminta mereka pergi, namun Sopo Jarwo malah terus mengambil foto. Ternyata karena pernah digigit werewolf membuat Maisie juga berubah menjadi werewolf. Hector dan Bo sudah pergi lebih dulu sementara Sopo Jarwo masih di dalam kabin. Mereka terlalu serakah, bahkan saat di depan werewolf mereka tak bisa berhenti mengambil foto. Karena tak tahu batasan, tentunya Jarwo dibunuh Maisie. Hector dan Bo berhasil keluar tepat waktu sementara Sopo si gendut malah tersangkut. Karena tak bisa keluar tepat waktu, Sopo juga dibunuh Maisie. Hector dan Bo berhasil menaiki motor dan secepatnya pergi. Karena terburu-buru mereka hampir menabrak seseorang sehingga terjatuh. Maisie sudah berhasil keluar sehingga mereka dengan cepat berlari. Mereka berlindung di restoran sebelum Bo makan. Mereka menutup pintu sementara pelayan dan polisi yang kebetulan di sana kebingungan. Bo memohon agar polisi memanggil bantuan namun ia ingin tahu dulu apa yang terjadi. Hector menyadari kalau Maisie sudah sangat dekat dengan restoran. Bo panik sehingga ia ingin merebut pistol polisi sehingga polisi terpaksa menjatuhkan Bo. Mereka mendengar suara teriakan Maisie dari luar sehingga mereka menjadi waspada. Maisie sudah berhasil masuk dan menyerang pelanggan yang ada di sana. Hector masih sempat-sempatnya mengambil foto namun kemudian Maisie juga membunuhnya. Polisi menembaki Maisie namun tak berpengaruh karena Maisie bisa membunuhnya dengan mudah. Bo hanya bisa bersembunyi di bawah meja dan melihat pistol polisi di dekatnya. Saat Maisie mendekat, Bo berhasil menembaknya dan membuatnya tak berdaya. Bo memeriksa Hector yang masih hidup namun tahu kalau ia tak akan selamat. Hector memberikan kameranya pada Bo untuk mengambil foto. Namun ternyata Maisie masih hidup dan sudah kembali menjadi manusia. Ia dipenuhi darah dan meminta Bo untuk membunuhnya. Namun Bo bukan seorang pembunuh sehingga ia memberi Maisie pistol agar ia bisa bundir. Tak lupa Bo juga mengambil foto karena pada akhirnya ia juga butuh uang dan dengan begitu episode keempat pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Lagi-lagi di episode ini temanya tidak mengandung unsur sci-fi. Awalnya Mimin pikir episode ini akan menjelaskan sisi gelap dari paparazzi tapi malah jadi ganteng-ganteng serigala. Mimin baru tahu kalau werewolf bisa nular kayak COVID. Temanya lumayan fresh jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Tentu permasalahan utamanya adalah Maisie yang digigit werewolf kemudian berubah menjadi werewolf. Ada 2 poin penting yang Mimin belum ngerti. Pertama, apa benar digigit werewolf bikin yang digigitnya juga jadi werewolf? Dan yang kedua adalah orang yang ngebantu Maisie sepertinya sudah tahu kalau Maisie menjadi werewolf. Mereka terlihat tenang, jadi apa artinya werewolf ini adalah hal yang lumrah. Tapi sejauh itu gak ada yang benar-benar jadi masalah, jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Jujur ini twistnya gila banget, bahkan Mimin juga gak nyangka. Mimin pikir kalau Maisie ini cuma pecandu biasa aja. Tapi sepertinya setiap malam bulan purnama Maisie berubah menjadi werewolf, itulah kenapa pernah di suatu pagi rumahnya berantakan. Mimin tahu pasti plot twistnya bakalan ada di si Maisie tapi gak expect bakalan kayak gini. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka endingnya karena sepertinya menjadi werewolf ini tak ada obatnya. Ini adalah musibah bagi Maisie karena ia menjadi werewolf karena digigit. Namun dia tidak ingin menyakiti siapapun sehingga memilih bundir. Dan pada akhirnya, Bo paparazzi yang satu-satunya ingin menyelamatkan Maisie yang mendapatkan foto Maisie yang tentu kini harganya sangat mahal. Mimin suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Episode kali ini cuma 40 menitan jadinya sat-set banget gak banyak filler. Ceritanya juga sederhana, bisa dicerna dengan mudah. Karakternya dikit jadi mudah banget ngikutinya ditambah twist dan endingnya yang Mimin suka. Mimin enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Black Mirror season ke-6 episode ke-4 adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.